ke-38, menyelamatkan beruang junior. Sesungguhnya, dia masih terkejut dengan peristiwa beruang junior tidak bisa berkultivasi, meskipun tidak ada masalah pada pembuluh tali miliknya. Pada awalnya, dia mengira itu karena kemampuan beruang junior yang buruk. Sekarang sepertinya dia telah salah sangka karena beruang junior tidak bisa kultivasi sama sekali. Para pria yang memiliki darah makhluk kuno memang berbeda dari orang biasa. Mereka memiliki warisan yang misterius. Pada setiap bulan purnama, garis keturunan mereka akan pulih sedikit demi sedikit. Setelah garis keturunan kuno di tubuh mereka sepenuhnya pulih, mereka akan mendapatkan bagaimana cara berkultivasi. Tetapi pada bulan purnama, ketika darah mereka benar-benar dihidupkan kembali, masa itu adalah saat yang paling berbahaya bagi mereka, karena mereka akan kehilangan akal sehat dan menghancurkan hampir semua yang mereka lihat. Oleh karena itu, sulit bagi orang-orang yang memiliki darah makhluk kuno untuk tumbuh dewasa. Karena orang-orang yang memahami apa yang sebenarnya terjadi akan membunuh mereka seolah mereka adalah iblis. Untung saja, kali ini Yang Jen muncul tepat waktu. Hari ini adalah bulan purnama dengan yen terberat yang jarang terjadi dalam kurun waktu ribuan tahun. Perangkap yang digunakan untuk mengurung beruang junior tidak akan ada gunanya malam ini. Jika saja Yang Jen tidak melepas dan membawa beruang junior keluar dari kota tepat waktu, begitu beruang junior menjebol kandangnya sendiri dan membuat kekacauan di kota, para ahli kota Moikan mungkin akan langsung membunuh beruang junior di tempat. Suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Yang Jen menengok ke belakang dan melihat beruang junior sedang mencarinya ke seluruh penjuru mata angin. Kemudian dia melihat bulan purnama di langit dan merasakan adanya masalah yang besar. Matahari tidak akan terbit dalam waktu dekat. Jika dia tidak menemukan cara, mungkin sesuatu yang buruk akan terjadi. Bukannya dia tidak bisa mengalahkan beruang junior. Setelah Yang Jen menguji kekuatan panduan Raja Manusia, dia yakin bahwa dia bahkan bisa mengalahkan praktisi kultivas alam laut dalam tingkat menengah. Jika dia benar-benar bertarung melawan beruang junior sekarang, siapa yang akan mati nantinya masih menjadi tanda tanya. Namun, dia tidak ingin melawan beruang junior. Bagaimanapun juga, semuanya akan baik-baik saja setelah matahari terbit. Tiba-tiba, Yang Jen terkejut karena mendengar suara air mengalir dengan samar di bawah ngarai yang berada tidak jauh di depan. Air! Seolah memikirkan sesuatu, Yang Jen mendapatkan ide dalam sekejap. Dia membungkuk untuk mengambil sepotong kerikil dan melemparkannya ke beruang junior yang sedang mencarinya. Menyadari lemparan batu itu, beruang junior tiba-tiba menoleh. Ketika dia melihat Yang Jen berdiri di atas batu, dia berteriak dan berlari. Melihat beruang junior yang berlari ke arahnya, Yang Jen berbalik dan berlari ke tepi ngarai. Dia melepaskan semua kekuatan spiritualnya dan memperhatikan setiap gerak-gerik beruang junior. Ketika dia melihat beruang junior yang sudah sangat dekat dengannya melompat tinggi, dia tidak lagi ragu dan mengolah napas vitalnya. Dengan tubuhnya yang tertutup oleh lapisan cahaya biru yang pekat, dia melompat ke atas dengan kekuatan penuh. Seperti seekor bangau putih yang membubung ke angkasa, Yang Jen langsung melompat melampaui jangkauan beruang junior. Beruang junior menatap tajam ke arah Yang Jen dan ingin meraihnya dengan kedua tangannya di udara. Tapi kemudian jarak di antara mereka menjadi semakin jauh dan Yang Jen bahkan tidak lagi bisa melihat beruang junior. Karena beruang junior telah terjatuh ke ngarai. Mendengar suara dentuman air, Yang Jen menghela nafas panjang. Dia berbaring di atas batu di samping ngarai dan sama sekali tidak bergerak. Sekarang, dia hanya ingin beristirahat. Napas vital di tubuhnya hampir habis dan dia merasa sangat lelah. Dia tidak mau lagi memikirkan tentang semua ini dan dia pun tertidur lelap. Setelah sekian lama, sinar matahari yang hangat menyinari wajahnya. Yang Jen merasa lebih nyaman dari sebelumnya. Ketika dia membuka matanya, dia menyadari bahwa sekarang sudah pagi. Seharusnya sudah baik-baik saja sekarang. Melihat ngarai yang dalam, Yang Jen bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia berbalik dan langsung melompat dari tebing yang tidak rata. Ngarai itu dalam. Di bawah ngarai ini, terdapat kolam besar. Air kolam yang jernih mengalir ke kejauhan. Dan tidak ada yang tahu kemana air itu akan mengalir. Ketika Yang Jen menyelam ke dasar ngarai, dia melihat beruang junior meringkuk di tepi kolam. Pakaian compang kamping tidak bisa menyembunyikan otot-ototnya yang kuat. Pada saat ini, beruang junior sedang berjongkok di tepi kolam dengan kepala tertunduk di lengannya. Kau telah membuat keributan sepanjang malam. Jangan bilang bahwa kau masih tidak berencana untuk kembali. Yang Jen memandang beruang junior dan mendatanginya dengan tenang. Malam telah berlalu. Beruang junior telah kembali pada kondisi normal pada saat ini. Membuat Yang Jen tidak khawatir dia akan marah lagi. Beruang junior gemetaran dan tidak merespon. Apa yang kau lakukan? Kembalilah bersamaku. Melihat beruang junior tidak mengatakan apa-apa, Yang Jen marah dan menendangnya. Tendangan Yang Jen membuat beruang junior tidak tahan lagi. Dan dia langsung meneteskan air mata. Kenapa? Kenapa Tuhan begitu kejam? Yang Jen, aku hanya ingin menjadi orang biasa.
Tapi kenapa aku seorang monster? Aku hampir membunuhmu kemarin. Maaf. Melihat beruang junior yang menangis seperti anak kecil, ekspresi wajah yang Jen menjadi muram tak berdaya. Sejujurnya, dia iri pada beruang junior yang memiliki darah makhluk kuno. Tapi beruang junior malah menganggap dirinya monster. Sepertinya beruang junior tidak mengerti tubuhnya sendiri. Oke, hentikan. Siapa bilang kau monster? Biar ku beritahu. Kau sama sekali bukan monster. Tanpa daa, Yang Jen menepuk bahu beruang junior dan menceritakan masalah darah makhluk kuno kepadanya. Benar saja, setelah mendengar bahwa dia sama sekali bukan monster dan ada orang lain di dunia ini yang seperti dia, beruang junior langsung berhenti menangis. Dia menatap kolam di depannya dengan serius dan terdiam untuk waktu yang lama. Yang Jen, apakah benar? Aku menjadi gila adalah karena garis keturunan di tubuhku? Setelah lama terdiam, beruang junior kembali menatap Yang Jen dengan curiga. Betul sekali. Yang Jen mengangguk. Ada catatan tentang darah makhluk kuno di alam kultivasi sejak dahulu kala. Tapi tidak seorang pun tahu tentang asal-usul orang sepertimu. Sepertinya kau tanpa sengaja dipilih oleh Tuhan dan garis keturunan seperti itu tidak ada hubungannya dengan segalanya. Benarkah? Tapi apakah aku akan menjadi gila lagi di masa depan? Tanyakan pada dirimu sendiri. Yang Jen memutar matanya ke beruang junior. Orang-orang dengan darah makhluk kuno memiliki warisan kultivasi yang misterius. Setelah kau menguasai teknik kultivasi, kau akan dapat mengendalikan diri. Warisan kultivasi yang misterius? Beruang junior tiba-tiba berdiri. Yang Jen, apa yang kau maksud itu adalah buku emas yang terus berputar-putar di pikiranku? Apa? Ada buku emas yang berputar-putar di benakmu? Yang Jen tampak terkejut. Ya. Beruang junior mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sudah lama, hampir lebih dari setahun. Lebih dari setahun? Yang Jen sangat tidak berdaya. Lalu mengapa kau tidak mengolahnya? Jika aku membaca buku, kepalaku menjadi sakit. Jika aku sakit kepala, aku ingin tidur. Dan jika aku tertidur, aku akan... Suara beruang junior menjadi semakin kecil. Bluk! Dengan satu tendangan, Yang Jen langsung menendang beruang junior ke dalam kolam. Sialan! Mulai hari ini, bekerja keras dan pelajari teknik praktik di buku. Jika aku melihatmu bermain-main seperti itu lagi, aku akan memberimu pukulan keras. Mengabaikan ekspresi sedih beruang junior, Yang Jen berbalik dan pergi dalam kebencian. Dia sangat gesit dan dia menghilang di tebing ngarai dalam sekejap. Yang Jen, tunggu aku. Aku tidak bisa naik. Melihat sosok Yang Jen yang menghilang, beruang junior tak lagi tenang. Suara keras bergema di ngarai. Kemudian dia melihat pohon anggur dari langit muncul di kepalanya. Bab 29, Undangan Keluarga Sima. Karena tadi malam mereka berdua pergi jauh ke dalam pegunungan dan hutan dengan cepat, mereka tidak menghabiskan waktu yang lama. Namun, ketika mereka berhasil keluar dari hutan itu, hari sudah sore. Ketika mereka kembali dari gerbang timur kota Moikan, Yang Jen melihat banyak penjaga berkumpul di tembok kota saat ini. Seorang pria kurus setengah baya yang mengeluarkan aura sengit sedang mengatur sesuatu. Beruang junior, siapa pria ini? Saat Yang Jen melihat orang tersebut untuk pertama kalinya, dia dapat merasakan suasana berbahaya dan dia langsung bertanya pada beruang junior di sebelahnya. Yang Jen, ini adalah wakil komandan yang menjaga kota Moikan, Sima Zongheng. Aku kira dia sedang menyelidiki gerbang kota yang kuhancurkan tadi malam. Beruang junior berbicara dengan sangat pelan kali ini. Lagi pula, gerbang kota yang dirobohkannya kemarin masih belum selesai. Sima Zongheng. Yang Jen mengangguk sambil berpikir dan tidak mengatakan apa-apa. Tetapi ketika dia melewati Sima Zongheng, mereka saling memandang untuk sementara waktu. Sima Zongheng sepertinya mengenalnya dan pandangan matanya tidak ramah. Jelas, kakak beruang telah memberitahu Cai Yun apa yang terjadi tadi malam. Melihat Yang Jen dan beruang junior kembali, Cai Yun tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Dia baru saja menyiapkan meja makan dengan kakak beruang. Yang Jen tidak menyembunyikannya dan dia berbicara singkat tentang urusan beruang junior untuk mengalihkan ketakutan mereka. Ketika kakak beruang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dia tidak lagi bisa menahan tangis. Beruang junior adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Selama ini, dia merasa sangat sedih ketika memikirkan kenyataan bahwa beruang junior harus menanggung siksaan semacam itu sebulan sekali. Setelah dia mendengar bahwa beruang junior baik-baik saja, dia merasa sangat senang. Setelah makan, Yang Jen berencana untuk meminta beruang junior untuk bergegas mengasah teknik praktiknya. Tapi beruang junior masih harus memperbaiki tembok. Jadi, dia membiarkan Cai Yun langsung memberikan 30.000 tael uang perak kepada beruang junior. Dengan uang sebesar itu, beruang junior tidak hanya bisa memperbaiki tembok tetapi juga bisa mendekorasi rumahnya. Hal itu membuat beruang junior sangat senang. Tuan muda, mengapa Anda begitu baik kepada beruang junior dan kakak beruang?
Saat ini, tidak ada orang luar di rumah dan Cai-yun menatap Yang Jen dengan penuh curiga. Cai-yun bukan orang jahat. Cai-yun mengetahui bagaimana cara Yang Jen menghasilkan uang. Hal itu membuatnya sama sekali tidak peduli dengan uang itu. Tapi dia menaruh curiga dengan tindakan Yang Jen yang agak tidak masuk akal. 30.000 tael uang perak sudah cukup untuk membangun gedung baru. Dalam pikirannya, meskipun Yang Jen kaya, dia tidak boleh pamer dan terlalu bermurah hati. Dengan sedikit menyipitkan matanya, Yang Jen tersenyum kecil. Cai-yun, kekuatan apa yang menurutmu paling kuat di dunia? Kekuatan apa yang paling kuat? Cai-yun sedikit mengernyit. Semakin tinggi alam seseorang, semakin kuat kekuatannya. Tidak. Yang Jen menarik napas dalam-dalam. Yang terkuat adalah kekuatan kolektif. Kekuatan kolektif? Betul sekali. Yang Jen mengangguk dan menatapnya. Pernahkah kau mendengar tentang ahli alkimia Priang? Ahli alkimia Priang? Cai-yun mengangguk. Tentu saja, dia adalah salah satu dari 3 ahli alkimia tertinggi. Tapi dia mati tersambar petir karena pemurnian pil obat terlarang. Kejadian ini tercatat di berita janggal. Omong kosong! Yang Jen mencibir dengan dingin. Bahkan jika dia bodoh, dia tidak akan memurnikan pil obat terlarang jika dia tidak benar-benar yakin. Dia dipaksa mati. Dia dipaksa mati? Cai-yun menjawab dengan ekspresi heran. Betul sekali. Yang Jen mengangguk dengan sungguh-sungguh dan niat membunuh tampak di matanya. Ahli alkimia Priang menginginkan kebebasan semu sepanjang hidupnya. Meskipun dia adalah ahli alkimia terbaik, dia tidak memiliki pengikut setia. Jadi ketika dia dalam kesulitan, tidak ada yang membantunya dan dia akhirnya dipaksa untuk mati. Jika saja dia memiliki beberapa pengikut yang kuat, bahkan hanya 1, tidak akan ada orang yang berani memaksanya untuk memurnikan pil obat. Juga tidak akan ada yang berani menggertaknya dan memintanya untuk melakukan apapun dan tentu saja tidak akan ada yang memaksanya untuk mati. Mengingat caci maki di kehidupan sebelumnya, Yang Jen menjadi semakin marah. Bahkan cangkir di tangannya hancur akibat genggaman kerasnya. Dalam kehidupan sebelumnya, orang luar hanya tahu dia, sebagai ahli alkimia Priang, adalah sosok yang terkenal di seluruh dunia. Tapi mereka tidak tahu berapa banyak kekuatan yang memaksanya untuk memurnikan pil obat dan memaksanya untuk bergabung dengan mereka. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan seseorang, dia selalu sendirian. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang ini sekarang dan dia tidak akan pernah membuat kesalahan yang sama lagi dalam hidup ini. Kebebasan sejati harus didukung oleh kekuatan yang sepadan. Setelah sadar kembali, Yang Jen melihat bahwa Cai-yun sedang menatapnya dengan heran. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia terlalu banyak bicara. Yang Jen tersenyum ringan dan melanjutkan. Jadi, aku belajar dari pengalamannya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Aku membaca beberapa buku dan tahu bahwa orang-orang dengan darah makhluk kuno memiliki karakteristik untuk mengenali pemilik. Jadi aku percaya Beruang Junior akan menjadi salah satu dari kita di masa depan. Tanpa menjelaskan terlalu banyak, Yang Jen langsung kembali ke kamar setelah mengatakan ini. Tapi Cai-yun mengerutkan kening bingung. Apakah ada catatan seperti itu? Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang darah makhluk kuno dan dia belum pernah mendengar catatan seperti itu sebelumnya. Bagaimana Yang Jen mengetahuinya? Faktanya, dia tidak tahu bahwa hal-hal seperti ini sama sekali tidak tercatat. Hal itu hanya pemahaman mendalam yang didapat Yang Jen di kehidupan sebelumnya. Orang-orang dengan darah makhluk kuno memang memiliki karakteristik untuk mengenali pemiliknya. Begitu mereka mengenali seseorang, mereka akan menjaganya seumur hidup, tetapi orang biasa tidak mengetahuinya. Karena apa yang terjadi tadi malam, Yang Jen memutuskan untuk tidak membuka pabrik pemurnian bersaudara hari ini, tapi seseorang bersikeras untuk menemuinya. Seseorang dari keluarga Sima mengirim undangan. Undangan berukir emas menyeratkan keluhuran dan kekayaan keluarga Sima. Hanya ada kalimat di atasnya. Silakan datang ke pesta makan malam keluarga Sima. Tampaknya keluarga Sima tahu segalanya di kota Moikan. Yang Jen hendak menanyakan alamat keluarga Sima, tetapi orang yang datang untuk mengirim undangan itu sombong. Dia hanya membuang undangan dan pergi. Jadi Yang Jen hanya bisa mendatangi Beruang Junior. Jika saja Yang Jen sedang berada di kota Kroyan, dia akan berbalik dan membuang undangan ke tempat sampah secara langsung ketika menghadapi situasi seperti itu. Tapi bagaimanapun juga itu adalah kota Moikan. Karena tokoh besar lokal ingin melihatnya, dia harus berhati-hati, jangan sampai ia menyinggung mereka. Yang Jen, menurutmu keluarga Sima mengundang kita untuk melakukan apa? Kondisi saat ini gelap. Beruang Junior yang mengenakan pakaian formal bertanya dengan penuh semangat. Aku akan mengatakannya lagi. Yang mereka undang adalah aku, bukan kau. Yang Jen memutar matanya. Mungkin dia tahu alasan sebenarnya mengapa keluarga Sima mengundangnya. Karena cerita dari Beruang Junior, dia mengetahui bahwa keluarga Sima mengendalikan lebih dari setengah ahli alkimia di kota Moikan. Jelas, dia juga menjadi sasaran. Meskipun dia tidak bisa bergabung dengan keluarga Sima, dia masih harus menghadiri pesta makan malam.
Lalu kenapa aku pergi ke sana? Beruang Junior bertanya-tanya. Tentu saja, pergilah makan. Karena keluarga Sima sangat kaya, pasti ada banyak hidangan lezat di pesta makan malam mereka. Kau hanya perlu menikmati makanannya saat sampai di sana. Wow! Kau benar. Yang Jen, kau baik sekali padaku. Akhirnya aku menemukan pelindung yang tepat dalam hidup ini. Meskipun itu adalah jawaban biasa, Yang Jen penuh dengan kegembiraan. Tampaknya Beruang Junior semakin menyukainya. Mungkin Beruang Junior akan benar-benar mengenalinya sebagai pemilik di masa depan dan dia menantikan hari ketika Beruang Junior menjadi seorang ahli. Bab 30, Sima Jianchan. Berhenti! Di depan gerbang sebuah rumah besar, ada 4 penjaga berdiri dan semuanya berada di tingkat ke-7 alam pembuluh tali. Dalam sekejap, Yang Jen bisa merasakan kesenjangan antar keluarga di kota Moikan dan di kota Kroyen. Beraninya kau! Kami punya undangan! Melihat senjata yang menghalangi jalan Yang Jen, Beruang Junior mau tidak mau menjadi marah. Dia melambaikan tangannya dan meraih kedua senjata itu tepat sebelum Yang Jen berbicara. Beruang Junior, hentikan! Tanpa diduga, Beruang Junior begitu impulsif. Yang Jen berteriak dengan suara lebih rendah dan Beruang Junior segera melepaskan kedua senjata itu dengan patuh. Saya Yang Jen dari pabrik pemurnian bersaudara. Ini undangan saya. Yang Jen mengeluarkan undangan dari tangannya dan menyerahkannya. Seorang penjaga mengambil undangan itu dan hanya melihatnya sekilas sebelum mengembalikannya ke Yang Jen. Ternyata Anda Yang Jen dari pabrik pemurnian bersaudara. Anda sangat populer akhir-akhir ini. Ikuti saya. Suara aneh penjaga itu menunjukkan penghinaan yang dalam. Setelah mengucapkan kata-kata ini, si penjaga langsung memimpin jalan di depan. Beruang Junior dan Yang Jen tidak mengatakan apa-apa dan langsung mengikuti. Pavilion dan koridor rumah itu sangat besar dan dekorasinya jauh lebih indah daripada kediaman Yang. Tampaknya keluarga Sima memang sangat kaya. Si penjaga memimpin jalan ke depan dan mengingatkan Yang Jen dan Beruang Junior dari waktu ke waktu bahwa mereka tidak boleh melihat-lihat dan menyentuh benda sesuka hati. Jika barang-barang di sini rusak, mereka tidak akan mampu untuk menggantinya. Yang Jen tersenyum mendengarnya. Dia sama sekali tidak memikirkan sikap arogan seperti itu, tetapi Beruang Junior tidak tahan. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat halaman yang begitu mewah, dia tidak bisa menahan amarah ketika mendengar kata-kata penjaga itu. Lagi pula, dia tidak bodoh dan dia tahu bahwa orang ini membenci mereka. Yang Jen, sekarang aku memiliki lebih dari 200 cara untuk membunuhnya. Sengaja meninggikan suaranya, Beruang Junior membiarkan si penjaga yang memimpin jalan mendengarnya dengan sengaja. Dengan senyuman, Yang Jen melihat bahwa jalan masih panjang dan bekerja sama dengan Beruang Junior. Benarkah? Lebih dari 200 cara? Apa itu? Sederhana saja. Aku bisa menendangnya ke tanah dan menghancurkan anggota tubuhnya terlebih dahulu. Kemudian aku akan menyertnya bolak-balik sebanyak 70 atau 80 kali. Pada saat itu, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawanku dan aku bisa mematahkan lehernya secara langsung. Lenganku bahkan lebih tebal dari lehernya, jadi akan sangat mudah bagiku untuk membunuhnya. Selain itu, aku bisa meninju kepalanya ke perutnya dengan satu pukulan. Dan, oke, hentikan. Melihat si penjaga yang berjalan di depan mulai menoleh ke belakang karena ketakutan, Yang Jen segera menghentikan Beruang Junior yang tenggelam dalam imajinasinya. Jika Beruang Junior berlanjut, Yang Jen khawatir si penjaga akan benar-benar berteriak dan mengatakan bahwa mereka adalah pembunuh. Namun, setelah intimidasi ini, penjaga itu memang jauh lebih sopan dan kecepatannya meningkat pesat. Tuan-tuan, silakan masuk. Tuan muda kedua saya sudah lama menunggu. Akhirnya, Beruang Junior dan Yang Jen masuk ke aula. Mereka membuka pintu dan masuk, dan melihat meja besar di dalamnya. Hanya ada 2 orang yang duduk di sana, seorang lelaki tua dengan janggut abu-abu dan seorang lelaki tampan. Melihat Yang Jen dan Beruang Junior datang, lelaki itu berdiri lebih dulu. Kudengar pemilik pabrik pemurnian bersaudara adalah anak muda dan berbakat. Ternyata rumor itu benar. Apakah Anda Yang Jen? Lelaki itu berkata dengan sopan dan membungkuk ke Yang Jen. Ya, saya Yang Jen. Bolehkah saya menanyakan nama Anda? Saya Sima Jianchan, tuan muda kedua dari keluarga Sima. Tuan Jianchan, senang bertemu dengan Anda. Saya sudah lama mendengar nama Anda. Siapa ini? Yang Chan mengangguk dan kemudian menatap lelaki tua yang ada di sampingnya. Dia adalah ahli alkimia golongan ketiga dari keluarga Sima kami, Dewa Pil Spiritual. Dewa Pil Spiritual? Saya juga sudah lama mendengar namanya. Di luar, Yang Chen terlihat penuh hormat tetapi dia mencibir di dalam hatinya. Ahli alkimia golongan 3 itu sebenarnya hanya berpura-pura menjadi Dewa Pil Spiritual. Dia menganggap dirinya begitu tinggi. Menghadapi kesantunan Yang Chen, Dewa Pil Spiritual hanya mendengus dingin. Orang tua, mengapa kau mendengus? Yang Chen berbicara denganmu.
Apakah kau tuli? Yang Jen tidak peduli dengan reaksi Dewa Pil spiritual. Namun, ketika Beruang Junior melihatnya, dia menatapnya, menggulung lengan bajunya dan ingin melawannya. Beruang Junior, jangan lancang! Dengan suara rendah, Yang Jen terdengar sedang memarahi Beruang Junior. Tapi dia diam-diam berpikir Beruang Junior begitu hebat. Siapa kau? Seseorang, masuklah. Tangkap dia! Ahli alkimia golongan ketiga sangatlah mulia. Dewa Pil spiritual mau tidak mau marah setelah dimarahi oleh Beruang Junior. Dewa Pil spiritual, harap tenang. Ini hanya salah paham. Tidak perlu marah. Setelah mendengar kata-kata Dewa Pil spiritual, sekelompok penjaga segera berkumpul di luar pintu. Tapi karena mematuhi perintah Sima Jianchen, para penjaga di luar pintu langsung bubar. Saat ini, Sima Jianchen melihat Beruang Junior. Tuan, bolehkah saya menanyakan nama Anda? Nama saya Beruang Junior. Saya datang untuk makan malam dengan Yang Jen. Yang Jen berkata padaku bahwa Anda memiliki makanan yang enak tetapi ternyata tidak ada apa-apa. Memutar matanya dengan jijik, Beruang Junior menatap langsung ke langit-langit. Beruang Junior, kau salah paham. Bagaimana bisa tidak ada makanan enak? Aku akan memerintahkan seseorang untuk menyajikan hidangan segera. Setelah tertawa, Sima Jianchen menampar telapak tangannya 3 kali dan hidangan disajikan oleh gadis-gadis muda dalam sekejap. Tuan-tuan, ayo berbincang sambil menyantap makanan ini. Bahkan, sebelum Sima Jianchen mengatakan, Beruang Junior sudah mulai makan. Yang Jen sedang mengunyah sebelum akhirnya dia berkata, Tuan Jianchen, saya baru saja tiba di sini dan saya tidak tahu banyak tentang kota Moikan dengan baik. Jika ada kesalahan yang saya lakukan, tolong beritahu saya. Kakak Yang, Anda salah paham. Sima Jianchen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Saya tidak punya niat lain saat mengundang Anda makan malam di sini. Saya hanya ingin bertemu dengan Anda. Anda mungkin tidak tahu bahwa Anda sudah menjadi terkenal di kota Moikan dalam 2 hari ini. Betulkah? Yang Jen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sebenarnya, saya tidak punya pilihan lain. Toko saya terlalu jauh dan saya hanya bisa menggunakan metode ini untuk mempublikasikannya. Jika tidak, toko saya akan tutup. Saudara Yang, berhenti bercanda. Pil obat yang Anda murnikan selalu dapat dipertahankan di kualitas sedang, yang membuktikan bahwa Anda setidaknya ahli alkimia peringkat kedua. Dengan kekuatan seperti ini, jika Anda ingin memilih tempat yang baik untuk membuka toko, itu tidak akan sulit. Apabila Anda bersedia, saya bisa menyiapkan toko yang bagus untukmu di daerah yang paling makmur besok. Benar saja, keluarga Sima ada di sini untuk memenangkan hatinya. Yang Jen masih mempertahankan ketenangan di permukaan dan menggelengkan kepalanya. Tuan Jianchen, terima kasih atas kebaikan Anda. Tetapi sebelum saya datang ke kota Moikan, Tuan saya pernah mengatakan kepada saya bahwa saya harus mengandalkan kekuatan saya sendiri untuk hidup. Jika tidak, saya akan dikeluarkan. Tuanmu? Sima Jianchen ragu-ragu untuk sementara waktu. Saudara Yang, bolehkah saya bertanya siapa Tuan Anda? Maaf, namun hal itu tidak pantas untuk diungkapkan. Yang Jen menggelengkan kepalanya. Berhenti berpura-pura menjadi misterius. Tiba-tiba, Dewa Pil spiritual mencibir. Kamu hanya ahli alkimia peringkat kedua. 7 muridku telah menjadi ahli alkimia peringkat kedua. Tampaknya tuanmu tidak sehebat aku. Merupakan kehormatan besar bagi Tuan Jianchen untuk mengundangmu. Jangan menempatkan dirimu sendiri dengan sangat tinggi.